Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lestari, NPM 2116000050, Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya sedang mempresentasikan yaitu mata kuliah Etika Profesi. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Etika Profesi Jaksa dalam Penuntutan Kasus Pelanggaran Undang-Undang ITE di Indonesia. Yang dimana menyangkut latar belakang dan masalah etika jaksa. Di dalam etika profesi jaksa adalah pedoman moral bagi penuntut umum dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain ada pengertian etika profesi jaksa, yang dimana etika profesi jaksa mengacu pada pedoman moral dan standar perilaku yang harus diikuti oleh jaksa dalam melakukan penuntutan. Di sisi lain ada relevansi etika dalam penegakan hukum, yang dimana etika berperan penting dalam menjaga integritas jaksa, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum. Di sisi lain ada pentingnya etika dalam menjaga integritas dan profesionalisme jaksa dalam penegakan hukum. Yang pertama, ada peran etika dalam integritas jaksa. Integritas jaksa sangat bergantung pada penerapan etika profesi yang ketat dalam setiap proses penuntutan umum. Yang kedua, ada dampak negatif ketidakpatuhan etika, yang dimana ketidakpatuhan terhadap etika dapat menyebabkan penurunan kualitas penegakan hukum dan ketidakpuasan masyarakat. Di sisi lain ada profesionalisme jaksa dan publik. Profesionalisme jaksa harus terjaga melalui etika yang kuat untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum. Yang keempat, ada strategi peningkatan profesionalisme, yang dimana penguatan kode etik dan pelatihan berkelanjutan dapat meningkatkan profesionalisme jaksa dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain ada relevansi etika profesi jaksa dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan dan tindakan korupsi. Yang pertama ada mencegah penyalahgunaan kewenangan. Etika profesi jaksa berfungsi sebagai alat pencegah terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam proses hukum. Yang kedua, ada korupsi dalam penegakan hukum, yang dimana penerapan etika yang ketat sangat penting untuk mencegah tindakan korupsi dalam lembaga kejaksaan. Yang ketiga, ada tanggung jawab moral jaksa, yang disebutkan dalam jaksa memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak adil dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan. Definisi dan ruang lingkup etika profesi jaksa. Etika berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh jaksa dalam penuntutan. Yang pertama ada fundamental ethical guidelines, yang disebutkan yang artinya etika profesi jaksa berfungsi sebagai pedoman utama dalam setiap keputusan penuntutan yang diambil. Yang kedua ada decision making framework,
yang dimana jaksa harus mempertimbangkan norma etika guna memastikan keadilan dan transparansi dalam proses hukum. Yang ketiga ada justice and integrity. Penerapan etika meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan. Ada professional accountability, yang dimana etika berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan tanggung jawab jaksa di hadapan publik. Di sisi lain ada penerapan etika meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam lembaga kejaksaan. Yang pertama ada enhancing institutional integrity, yang dimana penerapan etika yang ketat menjamin akuntabilitas lembaga kejaksaan dalam menangani kasus-kasus hukum. Yang kedua ada transparency in legal proceedings, yang dimana transparansi yang tinggi dalam proses penuntutan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Di sisi lain ada peran etika dalam membangun citra positif kejaksaan di mata publik dan masyarakat. Yang pertama ada public image management. Etika berkontribusi besar dalam membangun dan mempertahankan citra positif lembaga kejaksaan. Yang kedua ada community engagement, yang artinya kejaksaan yang etis mampu menjalin hubungan baik dengan masyarakat melalui keterbukaan. Yang ketiga, ada kendala dan tantangan dalam penegakan hukum cyber. Di dalam Undang-Undang ITE berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum di era digital. Yang pertama, perlindungan hukum bagi pengguna digital. Undang-Undang ITE berfungsi untuk melindungi pengguna teknologi informasi dan informasi dari kejahatan cyber yang semakin berkembang. Yang kedua, ada tindak pidana cyber yang diatur. Undang-Undang ITE mengatur berbagai bentuk tindak pidana cyber, termasuk penipuan dan pelanggaran data pribadi. Yang ketiga ada pengaturan transaksi elektronik, menjamin keamanan dan keabsahan transaksi elektronik sehingga masyarakat merasa aman dalam beraktivitas online. Yang keempat, peran Undang-Undang ITE dalam keadilan sosial, yang dimana menjadi alat untuk menegakkan keadilan bagi korban kejahatan cyber di tengah kemajuan teknologi. Aspek hukum cyber perlu dipahami oleh jaksa untuk penegakan hukum efektif. Pentingnya pemahaman hukum cyber bagi jaksa perlu memahami aspek hukum cyber untuk menangani kasus yang melibatkan teknologi informasi. Yang kedua ada kompleksitas kasus hukum cyber, yang dimana kasus cyber seringkali melibatkan banyak aspek teknis dan hukum yang memerlukan penanganan cermat. Yang ketiga ada keterampilan teknologi yang diperlukan. Jaksa harus memiliki keterampilan teknologi agar dapat memahami dan menangani kasus kejahatan digital. Signifikan Undang-Undang ITE dalam mencegah dan menangani kejahatan cyber di Indonesia. Undang-Undang ITE sebagai landasan perlindungan, memberikan dasar hukum yang kuat untuk mencegah dan menangani kejahatan cyber di Indonesia. Yang kedua, perlindungan data pribadi. Undang-Undang ITE juga memuat ketentuan tentang perlindungan data pribadi pengguna teknologi informasi. Ketiga, mengatur tindak pidana cyber. Undang-Undang ITE menetapkan jenis-jenis tindak pidana cyber dan sanksi yang dikenakan kepada pelakunya. Yang keempat, dampak Undang-Undang ITE bagi masyarakat. Masyarakat diuntungkan dengan adanya Undang-Undang ITE yang memberikan rasa aman dalam beraktivitas online.
4. Kesimpulan dan saran untuk peningkatan etika jaksa. Di sini dapat disimpulkan, yaitu kendala sumber daya manusia dalam penanganan kasus kejahatan cyber oleh jaksa. Tantangan sumber daya manusia untuk penanganan kasus kejahatan cyber. Kurangnya personel yang memiliki keterampilan khusus di bidang teknologi informasi menjadi tantangan besar bagi jaksa. Kurangnya pelatihan khusus untuk jaksa dalam hukum cyber. Jaksa seringkali tidak mendapatkan pelatihan yang cukup untuk menangani kasus kejahatan cyber, menyebabkan keterbatasan dalam penegakan hukum. Keterbatasan pengetahuan teknologi di kalangan jaksa. Pengetahuan yang terbatas tentang teknologi informasi di kalangan jaksa menghambat proses penanganan kasus kejahatan cyber. Pentingnya pengembangan kapasitas untuk jaksa dalam hukum cyber. Diperlukan program pengembangan kapasitas bagi jaksa agar dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi yang cepat. Sekian presentasi tugas etika profesi saya ucapkan terima kasih.